Puji Tuhan, Shalom. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, Brother Sister semuanya. Saya percaya kabar kita semuanya luar biasa, amin. Karena kita punya satu pengharapan, yaitu Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin, saudara. Mari Bapak Saudara, sebelum kita mulai, coba kita boleh bangkit berdiri. Tengok kanan kirinya, kasih senyum yang paling manis, katakan biar Tuhan satu-satunya pengharapan saudara dan saya. Ayo dong, kasih salam, kasih salam. Biar Tuhan menjadi pengharapan kita, amin. Yang setuju sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangannya bisa lebih meriah lagi. Sorak-sorak katakan haleluya. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau satu dalam doa. Bapa, hati kami melimpah dengan syukur dan mulut kami penuh dengan puji-pujian. Kayak bersyukur seminggu ini Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami. Terima kasih atas segala yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami katakan Tuhan, Kau dahsyat, Engkau luar biasa. Dan biarlah pada pagi hari ini satu tujuan kami berkumpul, yaitu kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kalau satu-satunya pengharapanku Tuhan, yes Lord. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari yang wanita saja katakan, walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Kami percaya Tuhan, amin. Hidupku dalam tangan-Mu. Bersama-sama katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas gereja-Mu, atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Oh, Engkaulah pengharapan kami, satu-satunya, tiada yang lain Tuhan selain diri-Mu Yesus. Ku sembah Kau Bapa. Rabaya sana dalam kasih-Mu Tuhan tiada pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Oh, Rabaya sana dalamo, Hirabaya sani, ku sembah Kau. Rabaya sakadalamo, oh Yesus Tuhan. Oh, Rabaya sakadalamo, Rabaya sana dalamo ya seni. Oh, Kau setia, sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, Rabaya sakadala bala 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 bala. Oh, Rabaya sakadala bala 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 bala. Oh, Rabaya, mari kita bebaskan penyembahan kita saudara. Yes. Ora bakara baba baba baba. Ora la besa kala bayara la bayara la bayara la baba 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 baba. Ora la besa kala bayara la bayara la bayara la bala bala. Ora pakata bakara la bayara la bala bala bala.
Ya terus terobos, yes. Ora bakala ora la besa kala bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Ora bakata bakara la bayara la bayara la bayara. Ora bakara ora la besa kala bayara la bayara la bayara la bayara. Ora bakara la bayasa nara la moyasi. Ora la bayasa kanara la ma. Ora bayasa kanara la mo. Hinara la bayasa nara la mo. Mengalirlah Roh Kudus di tengah kami Tuhan. Berbicara atas setiap kami dengan bahasa-bahasa yang baru ya Tuhan. Koraba kararabaya sakararabaya rarabaraba. Tidak ada yang lain kami andalkan selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau ya Aba sakarab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 a. Mengalir Roh Kudus di tengah kami Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu Bapa atas setiap kami. Oh Ramaya Sanaralamoya Sandi, Kau yang layak kami sembah, menyenangkan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami hanya kepadamu. Oh Tuhan, haleluya. Syaralamaya Sandi, terima kasih Tuhan. Senang in the highest, let our King believe. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Let our King be lifted. Hosanna, Hosanna. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the high. Let our King be lifted up. Hosanna. Lebih lagi Hosanna, Hosanna. Mari tepuk tangan semua di atasnya, come on. In the highest, Let our King be lifted up. Hosanna. Once again, Hosanna, Hosanna. Hosanna, amen. In the highest, let our King be lifted. Oh, let our King be lifted. Oh, let our King be lifted up. Hosanna. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kami percaya di saat kami memuji dan menyembah, Tuhan hadir tengah-tengah kami. Yang percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita, sama-sama katakan amin. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ketika ku tak sanggup menghadapi
persoalan yang sedang ku alami. Kau berfirman, serahkanlah kekhawatiranku padamu. Ketika jalan buntu di depanku, tak ada satupun yang menolongku. Kau berfirman, jangan takut, Yesus pasti menolongku. Ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Pada awal kita nyanyikan lagu dengan iman saya kepada Tuhan. Ketika ku tak sanggup, ketika ku tak sanggup menghadapi persoalan yang sedang ku alami. Kau berfirman, Kau berfirman, serahkan pada Yesus, amin. Serahkanlah kekhawatiranku padamu. Ketika jalan buntu di depanku, tak ada satupun yang menolongku. Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman, jangan takut, Yesus pasti menolongku. Ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah. Mari yang percaya saya undang dengan hormat, kita semua boleh bangkit berdiri saudara. Oh, ku percaya, ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktu. Sekali katakan, ku percaya, ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Indah pada waktunya, indah pada waktunya.
kami sungguh bersyukur Bapa, lewat puji-pujian yang kami naikkan, Engkau sudah berbicara kepada kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, yang gak pernah tinggalkan kami. Pekerjaan-Mu sangat ajaib dan besar Tuhan. Yang kami perlu hanya setia untuk menantikan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami percaya kehadiran kami gak sia-sia. Engkau menjamah kami Tuhan, menjamah kami. Bahkan kami percaya lewat ibadah pada pagi hari ini, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, yang putus asa Engkau beri pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani. Untuk Sony dan seluruh tim Praise and Worship, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami akan dengar isi hati Tuhan. Engkau yang lembutkan hati kami, buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata kami. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada di hati kami, di tempat ini, akan membukakan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu. Terima kasih Bapa. Kau berkati kami semua, urapi kami semua. Tuh hamba-Mu Engkau mampukan, layakkan, kuasai bibir lidahnya. Engkau kuatkan, mampukan, sehingga apa yang sudah Engkau taruh dalam hati hamba-Mu boleh disampaikan kepada seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Diberi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan saudara, shalom. Senang banget lihat saudara semuanya. Tetap setia ya saudara. Di hari-hari ini kita harus semakin setia, semakin setia. Ngomong kanan kirinya, semakin setia. Yes. Hari Sabtu kemarin, seperti yang saudara tahu, saya suka banget hujan. Jadi Sabtu kemarin Gading Serpong mulai hujan secara konstan. Biasanya cuma cert gitu ya. Bahkan kalau baca berita ternyata hujan buatan. Tapi mulai kemarin lumayan lama konstan sampai tadi subuh masih rintik-rintik. Jadi saya senang banget, saya punya filosofi hujan itu berkat Tuhan. Yang setuju boleh angkat tangan. Yes. Tanah yang kering jadi basah, tanah yang keras jadi lembut. Udara jadi lebih adem, lebih seger. Terus polusi berkurang banyak. Jadi hujan itu berkat Tuhan. Sama seperti berkat yang kita terima, ternyata hujan yang identik dengan berkat Tuhan juga membuat beberapa orang jadi terkendala, jadi malas. Sama. Kadang-kadang kita terima berkat Tuhan jadi malas juga. Nah itu yang harus kita ingat. Kita selalu berdoa, Tuhan berkati aku, kasih berkat dikit, fighting spiritnya berkurang, perjuangannya berkurang. Jadi Tuhan ngelihat, ya baru diberkatin dikit udah lemes. Nah kita mau janji sama Tuhan, berkat kecil tetap setia, berkat besar tambah setia, gitu dong. Nah kalau kita bisa buktiin kepada Tuhan, Tuhan gak ragu-ragu memberkati kita. Nah hari ini saya mau sharing sesuatu yang simple aja, simple. What did I miss? Did I miss something? Nah aplikasi kehidupan sehari-harinya gini. Kayak tadi keluar dari rumah, tadi pagi keluar dari rumah mau ke gereja, Pastor Lina ngomong, ada yang kelupaan gak ya? Nah gitu kan ya, ada yang kelupaan gak ya? Ada yang ketinggalan gak ya? Nah itu terjemahan sehari-harinya, what did I miss atau did I miss something? Contoh waktu kita keluar rumah, ada yang kelupaan gak ya?
pintunya udah dikunci belum? Kayak gitu kan? Airnya udah dimatiin belum ya? Terus kita lihat ada gambar-gambar, kompornya udah dimatiin belum? Jangan-jangan saya lagi ngomong pagi hari ini, ngomong sekarang ini, beberapa ibu-ibu mikir, iya ya bener ya kompornya udah dimatiin belum ya gitu ya. Jadi saya ngingetin lagi. Listrik udah dicabut belum ya? AC udah dimatiin belum? Jadi itu selalu ada. Did I miss something? Atau what did I miss? Jadi dalam hidup ini selalu ada pikiran kayak gitu. Saya mau nanya dulu, selain saya sama Pastor Lina ada nggak yang punya pikiran kayak gini? Ada? Yes. Keluar rumah, did I miss something? Ada yang lewatan nggak? Ada yang kelupaan nggak ya? Jadi yang kita tinggalin di rumah, kita make sure listrik udah dicabut, terus pintu udah dikunci, air mati semua. Apalagi kalau kita ngomong, kita mau pergi yang lama. Nggak cuman 5 menit, tapi kita perginya bisa lama, bahkan bisa mungkin seharian. Ada satu benda yang nggak boleh lupa, kunci udah dibawa belum ya? Gitu ya. Jangan lupa bawa kunci. Nah kalau tadi saya ngomong tentang pergi yang lebih lama lagi, tentu ada persiapan yang lebih matang lagi. Apalagi kalau kita perginya nginep. Kan nggak mungkin, oh iya lupa loh. Terus nanti kita pulang lagi, kita beresin. Iya kalau naik kendaraan sendiri. Tapi kalau kita harus naik kendaraan umum, public transport, kan nggak bisa. Nah ini saya ambil contoh kalau kita pergi ke luar negeri. Mau berangkat itu gembolonya udah banyak banget. Tasnya, kopernya udah gede-gede. Tapi saya sebagai kepala keluarga, saya memastikan ada beberapa benda yang nggak boleh kelupaan. Paspor, betul nggak? Nanti saudara akan ngalamin traveling satu keluarga, itu tugas saya. Saya nggak tahu saudara punya kebijaksanaan seperti apa di rumah, tangga masing-masing. Tapi kalau saya ambil tanggung jawab ini, paspor. Zaman dulu mesti bawa tiket, tapi sekarang untung e-tickets. Jadi pastikan bukan cuma paspor, HP udah dibawa karena tiketnya ada di situ. Enggak cuma HP-nya, chargernya juga udah dibawa. Terus kalau kita pergi ke negara lain yang colokannya beda, pastikan kita udah punya colokannya. Kan nggak mungkin kita sampai di sono bingung nyari colokannya, kok di Indonesia colokannya 2, di negara ini canggih banget colokannya cuma 1 misalnya. Ada nggak negara yang colokannya cuma 1? Nggak ada. Itu saya lagi bercanda saudara. Saudara serius banget kalau dengerin. Ada juga 3 gitu ya. Nah, jadi temanya adalah what did I miss? Did I miss something? Jadi nggak cuma yang kita tinggalkan di belakang, rumah kita, pekerjaan kita, apapun itu kita mau make sure yang kita tinggalkan aman. Tapi juga yang kita bawa nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang kelupaan. Nah saya tahu di sini ada beberapa saudara yang event organizer, sama kan waktu kita mau kerja, kita pastikan bahwa nggak ada yang ketinggalan. Sampai pernik-pernik kecil-kecil pun nggak ada yang kelupaan, rundown-nya, buku acara, semuanya kita bawa. Terus yang diputer jeder itu namanya apa? Konfeti juga ya. Kadang-kadang kalau pas resepsi gitu, saya nggak sengaja denger IO-nya ngobrol. Konfetinya mana? Udah lu bawa kan ya? Gitu ya. Jadi pastikan nggak ada yang lupa. Semuanya nggak ada yang lupa. Baik itu lagi traveling, lagi holiday, lagi vacation, maupun lagi business trip, atau ada event, macam-macam, nggak ada yang lupa. Nah, waktu kita punya anak-anak masih kecil, game bolanya makin banyak. Waktu kita masih kecil, traveling, itu udah kayak pindah rumah, mobilnya penuh isinya. Bawaannya banyak, kita pastikan nggak ada yang ketinggalan. Obat, vitamin kita bawa, 1 koper sendiri kita bawa. Nah tapi saya mau kita next step.
ternyata what did I miss something itu bukan cuma bicara benda yang kita bawa, bukan cuma benda yang atau rumah atau keadaan yang kita tinggalkan. Tetapi ngomong what did I miss atau did I miss something, bicara tentang sebuah proses. Sebuah proses. Nah, saudara tahu gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa ini? Lego. Saya, Ebi dan Phoebe, kita bertiga suka Lego. Kalau Pastor Lina suka ngeliat Lego, tapi nggak suka bikinnya. Nah, saya, Ebi dan Phoebe suka bikin Lego. Jadi berkali-kali kita punya project together bikin Lego. Tapi kadang-kadang juga saya nggak ikutan, cuman Ebi dan Phoebe, atau cuman Ebi, kadang-kadang cuman Phoebe. Nah, dalam proses membuat Lego, waktu kita beli Lego, ada yang simple, ada yang medium, ada yang complicated, betul ya? Nah, waktu kita beli Lego biasanya come together dengan namanya instruction, ya kan? Ada instruction booknya atau instruction papernya, ada petunjuknya. Jadi sebelum kita buka semuanya, kalau yang semakin complicated itu ada section-sectionnya, A, B, C, D, E. Jadi jangan langsung semua dibuka, berantakan. Buka satu persatu, terus kita bikin satu demi satu, demi satu, demi satu. Nah, seneng, saya dari kecil seneng bikin Lego, ternyata nurun ke Ebi dan Phoebe bikin Lego. Nah, dalam perjalanan bikin sebuah Lego, saya mau cerita nih. Kalau saudara yang hobi pasti nangkep. Dalam perjalanan bikin sebuah Lego, berkali-kali saya, Ebi dan Phoebe mengalami namanya stagnasi, berhenti. Kenapa berhenti? Kok nggak nempel ya? Kok nggak nyambung ya? Kan biasanya tekan-tekan nyambung. Kok ada yang hanging, ada yang menggantung, nggak kuat. Ada nggak pernah ngalamin kayak gitu? Iya nggak? Yang bikin Lego tahu. Kenapa ya? Nah, waktu seperti itu ada kata-kata yang keluar. Did we miss something? Kita kelewatan sesuatu nggak? Terus kita buka lagi instructionnya, kita perhatiin sungguh-sungguh, instructionnya abis ini, abis ini, abis ini. Kita perhatiin, kita udah jalankan dengan baik kok. Tapi kenapa ya? Kok kayak nggak nyambung? Kok kayak nggak firm, kayak nggak solid, nggak nempel, cetek. Ada yang hanging, nggak sempurna. Nah, seringkali waktu hal itu terjadi, saya, Ebi dan Phoebe memutuskan, yuk section ini, bagian ini kita bongkar, kita mulai dari awal. Bener gak? Kenapa? Karena we miss something. Dan bener, waktu kita bongkar, kita mulai dari awal, kita lihat instruksinya, hati-hati banget, satu demi satu kita ikutin. Cetek. Akhirnya bisa, bener. Yang pernah ngalamin manggut-manggut. Kenapa? Karena waktu proses itu we miss something. Kita kelewatan sesuatu. Ada sebuah proses yang kita kelewatan. Nah, seneng waktu bikin, nah waktu stuck, jeduk. Kita jadi mikir, did we miss something? Kita kelewatan sesuatu enggak? Jadi mesti kita ngelihat instruksinya baik-baik, kita ngelihat mempelajari instruksinya benar-benar supaya kita enggak stuck, kita enggak jeduk. Nah, ini ngomong Lego, saya ngomong sesuatu yang lain supaya saudara yang enggak ngerti Lego enggak terintimidasi, oke. Saya punya teman seorang programmer, seorang ahli coding. Sama waktu dia cerita sama saya, bahasa coding, bahasa programmer, dia udah ikutin instruksinya bener-bener. Terus waktu di play, kok hang. Ada yang gak pernah ngalamin kayak gitu? Karena teman saya pernah nunjukin. Waktu play, atau langsung CPU-nya hang. Gitu kan ya. Kenapa? Oh, ada instruction yang kelewat nih. Ada garis-garis yang kelewat. Kalau saudara ngelihat bahasa-bahasa program itu kan ngeri banget gitu ya. Bahasa alien dari mana gitu kan ya. Jadi, wah diurutin lagi satu-satu. Oh udah bener.
Terus ketemu, oh iya yang ini salah, ini mesti diganti. Ini salah, ini mesti dirubah. Ini salah, bahkan space barnya salah aja jadi masalah. Kalau saudara ngerti, saudara mengangguk-angguk. Ada satu kode yang salah aja, nggak bisa di-play. Jadi saya kagum dengan teman-teman yang ngerti coding. Jadi waktu di-play hang, nggak jalan. Nah saya harap saudara mulai nangkep nih ya, kan tadi saya ngomong sederhana hari ini. Waktu mau pergi, did we miss something? Tapi saya mau kita lebih serius lagi, bukan cuma ngomong pergi, bukan cuma ngomong traveling, jangan lupa bawa apapun. Tapi kita juga ngelihat ada sebuah proses bikin Lego, ada sebuah proses bikin programming, instructionnya kita harus ikutin. Saya ulang ya, instructionnya harus kita ikutin. Yang mengerti katakan yes. Kalau instructionnya kita nggak ikutin, nggak jadi. Saya ulang lagi ya, kalau instructionnya nggak kita ikutin, nggak bakal jadi. Legonya nggak jadi, programnya nggak jadi. Saya ulang ya, kalau instructionnya nggak diikutin, nggak bakal jadi. Kalau jadi pun maksa jadi yang lain. Next, saya ketemu gambar ini, nggak cuman ngomong Lego, nggak cuman ngomong coding atau programmer atau programming, tapi sometimes dalam hidup manusia, ini contoh sebuah gambar orang yang lagi stuck. Orang yang lagi stuck. Kalau saudara iseng di Google, ketik miserable, orang yang hidupnya lagi kacau, keluarnya gambar ini. Orang ini lagi mikir kenapa hidupnya kacau. Orang ini lagi mikir kenapa hidupnya stuck. Orang ini lagi mikir kenapa hidupnya berantakan, miserable. Nah jadi waktu lagi siap khotbah ini, saya nemuin foto ini, saya berpikir, saya berimajinasi orang ini lagi nanya ke dalam hatinya sendiri, what did I miss? Apa yang kelewatan ya? Apa yang aku lupa? Aku miss di mana? Aku kelewatan di mana? Saya nggak tahu saudara pernah ngalamin orang seperti orang ini nggak? What did I miss? Waduh, di rumah atau di nggak tahu lah, di kantor atau di rumah atau di toilet umum. Tiba-tiba saya keinget toilet umum. Saudara nggak bisa menahan diri, kunci pintu, terus kayak gini. Aduh. Ada yang lebih ekstrim pukul-pukul kepala, ada yang lebih ekstrim jedok-jedotin kepala. What did I miss? Kenapa ya hidupku kayak gini ya? Kenapa karirku kayak begini? Kenapa pernikahanku kayak begini? Kenapa keluargaku kayak begini? Aduh, jeduk. Kenapa? What did I miss? Aku lupa apa? Bahkan lebih menyedihkan lagi. Sorry sampai kata-kata menyedihkan. Di Alkitab ditulis Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang kepadamu memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah waktu kita baca ayat ini, kita ingat ayat ini, terus kita bandingin dengan hidup. What did I miss? Apa yang aku lewatkan nih? Apa yang aku lupakan nih? Sama kayak waktu bikin Lego.
Waktu bikin Lego, boxnya, packagingnya, itu kan foto yang sudah selesai. Ya enggak? Foto yang sudah selesai keren banget. Tapi waktu kita bikin, kok nggak bisa ya? Kok mentok? Sama dalam hidup ini, kita membaca ayat ini, packagingnya keren banget. Tuhan bilang apa? Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ibarat kita lagi beli Lego, bagus banget, packagingnya keren banget. Keren banget. Tapi waktu kita udah beli, bawa pulang, kita lagi bikin piece by piece. Piece by piece itu apa ya? Saya jadi lupa. Ya saudara ngerti lah. Piece yang kecil-kecil itu kan, sambung. Kok jadinya gak kayak yang ada di gambar ya? Sama dalam hidup ini, kita ngelihat packaging dari Tuhan keren banget. Hari depan yang penuh harapan, yes. Tapi kok kita ngejalaninya piece by piece, waduh susah banget ya. Penuh perjuangan ya, mentok lagi. Nah, waktu kita bikin Lego, ada instruction-nya. Yang mengerti kata yes. Jadi, kita ngelihat lagi instruction-nya. Tapi waktu dalam hidup ini, waktu ada yang mentok hidupnya, waktu hidupnya ini lagi kayaknya berat banget, ada nggak yang nyari instruction? Ada nggak yang nyari manual book-nya? Nah kan? Ada nggak? Waktu bikin Lego mentok, apa yang saudara cari? Saya tahu nggak semuanya bikin Lego, jadi nggak ngerti dia ngomong. Tapi saudara pikir deh, kalau lagi bikin Lego mentok, apa yang dicari? Buku panduannya. Benar nggak? Supaya kita bisa stay on the track lagi. Back to the track lagi. Tapi dalam hidup ini, kalau ada yang mentok, apa yang orang cari? Apa yang orang cari? Banyak. Ada yang nyalain orang tuanya. Kenapa aku dilahirkan kayak begini? Kenapa ya? Ada yang nyalain lingkungannya. Aduh, toksik lingkungan gua. Ada yang nyalain Tuhan. Aduh, Tuhan bohong. Mana gak jadi kayak begini? Tapi ada yang nyalain diri sendiri juga. Sampai timbul rasa ingin bunuh diri. Kenapa? Aduh, aku emang gak bisa apa-apa, I'm useless. Kenapa kita gak belajar dari waktu bikin Lego? Waktu bikin Lego mentok cari buku panduannya. Kenapa dalam hidup ini kalau mentok gak cari buku panduannya? Halo? Buku panduannya siapa? Atau apa? Ya firman Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan manual book. Ini loh, baca nih loh, supaya kamu ngerti tujuan hidup kamu apa. Supaya kamu ngerti how to deal with life, itu bagaimana. Tapi masalahnya banyak orang yang lupa. Waktu kita beli sebuah benda yang cukup mahal, saudara ngeh atau enggak ngeh ya, kalau kita beli sebuah benda yang cukup mahal, itu selalu datang dengan namanya manual book, buku pedoman. Ada orang yang careless, ceroboh. Nggak perlu bukunya dibaca, nggak perlu, coba-coba aja. Sampai ngerti sendiri. Ada resiko loh coba-coba itu. Resikonya apa?
Resikonya apa? Rusak. Rusak, buang waktu, buang energi, buang uang dan sebagainya. Tapi waktu kita beli sebuah benda yang cukup mahal, sebelum kita bongkar, sebelum kita nyalain, baca dulu, tunggu, baca dulu satu-satu. Jangan sampai salah colok. Repot nih salah colok. Nah tapi manusia, unfortunately, hidupnya berharga kan? Berharga nggak hidup kita nih? Berharga. Tapi melupakan manual book itu. Kita coba-coba. Ya gambarnya tadi ya, nggak bisa disalahin kalau akhirnya ngalamin kayak gini. Kenapa? Ya saya tadi balik lagi. For your information, hari apa kita ke Lego? Hari apa kita ke Lego? Jumat ya. Masuk ke toko Lego itu, saya jadi ingat khotbah ini. Lego itu sekarang mahal. Dulu zaman saya masih kecil, dengan uang puluhan ribu kita bisa beli Lego. Nah kemarin ke toko Lego yang ada di SMS saya kaget, harganya jutaan. Bahkan puluhan juta, mengerikan. Mendingan beli motor. Yang setuju kata Yes? Oh, yes. Tapi orang yang hobi tetap beli sih. Nah saya perhatikan sama, semuanya ada manual book. Benda yang begitu mahal, orang dengan hati-hati bukanya, dan pastinya setiap kali dia buka part demi part, manual booknya itu juga terbuka, supaya dia nggak salah jalan. Nah pertanyaannya, waktu kita menjalani hidup hari demi hari, manual book yang dikasih sama Tuhan itu kita pelajari enggak? Kita pelajari enggak? Jangan kalau udah mentok, jeduk. Waduh, salah di mana gue ya? Masa back to zero lagi, mulai dari nol lagi? Rugi besar. Jadi hari ini simple aja khotbahnya. Jangan pernah lupa baca Alkitab. Itu manual book yang Tuhan berikan. Banyak tips-tips di situ. Bukan cuma jangan lupa baca Alkitab. Dalam segala hal yang kita lakukan, jangan pernah tidak melibatkan Tuhan. Ya saya yakin semua dari kita pernah ngalamin kayak gini. Tapi ada orang ngomong sama saya, Pastor, kayaknya Tuhan gak ngomong apa-apa deh. Ada gak yang pernah ngalamin kayak gitu? Kayaknya Tuhan gak pernah ngomong apa-apa deh. Kita lihat ayatnya, Ayub 33 ayat 13. Ayat ini menjawab orang yang punya pikiran kayak gitu. Kayaknya Tuhan gak pernah ngomong apa-apa deh. Kayaknya Tuhan gak pernah kasih arahan, gak pernah kasih instruksi. Ini sama nih kayak teman-temannya Ayub. Teman-temannya Ayub komplain kepada Ayub. Tuhan gak pernah ngomong apa-apa. Tuhan gak pernah nuntun aku. Tuhan gak pernah kasih tahu. Hidupku merana kayak gini, Tuhan gak pernah kasih tahu. Jadi hidupku kayak begini. Ayub ngomong, mengapa engkau berbantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Mirip kan? Manusia komplain, enggak, Tuhan gak pernah tolong. Tuhan gak pernah kasih tahu. Tuhan gak pernah. Mestinya kan gini, kalau aku mau salah, nih kalau mau salah langkah, ada petir dong menyambar dari sorga. Jeder, biar aku sadar, oh iya salah langkah. Ada gak yang punya pikiran kayak gitu? Dulu saya punya pikiran kayak gitu. Aduh, kok salah ya? Waktu ngalamin salah itu saya mikir, kok Tuhan gak kasih tahu ya?
Kan mestinya Tuhan kasih tahu dong. Kalau aku mau melangkah ini kan Tuhan tahu ada sebuah konsekuensi yang bahaya. Kenapa Tuhan gak kasih tahu? Ayat berikutnya adalah jawabannya. Ayat 14. Allah berfirman dengan 1-2 cara, maksudnya lebih dari 1 cara, tetapi manusia tidak memperhatikannya. Wah, waktu saya ketemu ayat ini, saya kayak ditempelengin. Dalam setiap perjalanan kehidupan, ternyata Tuhan sudah kasih tips, Tuhan sudah kasih clue, Tuhan sudah kasih instruction. Masalahnya bukan di Tuhannya, masalahnya receiver kita, penerimaan kita terganggu. Oh, saya kalau cerita bisa banyak, cuman nggak mau lah, saya nggak mau cerita. Ada beberapa kali saya salah jalan, rugi besar. Terus saya tanya Tuhan kok nggak kasih tahu sih? Tapi dengan bertambah dewasanya saya, dengan bertambah mengertinya saya jadi ngerti, oh iya ya, ada loh suara lembut Tuhan yang sudah kasih tahu, tapi sangat lembut. Yang kamu lakukan itu bahaya loh, hati-hati loh. Bahkan tidak jarang Tuhan sudah ngomong tidak. Tapi masalahnya ini dia, manusia tidak memperhatikan. Padahal ayatnya jelas, Allah berfirman dengan lebih dari 1 cara. Lewat pembacaan firman, yes. Lewat kita ngobrol sama teman yang rohani pastinya, ada suara-suara Tuhan yang sudah disampaikan, yes. Lewat dengar firman Tuhan, seperti hari ini kita dengar firman Tuhan, ada message yang delivered, ada message yang tersampaikan, yes. Tapi Tuhan juga mau kita punya kepekaan melihat lingkungan sekitar kita ini loh. Kita harus punya sebuah kepekaan. Tuhan mau kita ngapain ya? Hati-hati loh. Contohnya, saudara masih muda nih kan, saya juga masih muda. Hati-hati dengan masa depan kita, memilih karir. Tuhan kasih tahu. Waktu kita rajin bergaul, kita rajin belajar, Tuhan sebenarnya kasih tahu. Path of life itu mestinya kayak gimana? Ada tips-tips. Jadi waktu saya baca ayat ini, wah beneran loh, kayak digamparin loh. Allah itu sudah berfirman. Bahkan gak cuma sekali, gak dengan 1 cara, tapi berbagai macam cara. Tapi kenapa kita gak merhatiin? Hari-hari ini yang mesti kita ingat, contoh, Tuhan selalu bicara kepada saya lewat hambanya, yang kebetulan juga istri saya. Bener kan? Ya itu contoh. Kita harus hemat loh. Kita harus hemat. Itu contoh. Bener, hari-hari ini adalah hari-hari di saat kita mesti hemat. Jadi waktu dia ngomong begitu, saya ingat, karena saya hobi baca berita, saya ingat di Indonesia aja ya, gak usah ngomong di luar negeri. Di Indonesia aja, orang yang punya tabungan di atas 3 miliar, itu makin banyak. Artinya apa? Hari-hari ini, orang-orang yang punya duit,
nyimpen duit, nggak mau brol-brolan, nggak mau boros, nggak mau invest yang aneh-aneh. Kenapa? Karena Indonesia sedang memasuki sebuah masa yang namanya ketidakpastian. Jadi orang yang punya miliaran itu makin menahan diri buat konsum uangnya. Orang yang nggak punya duit malah pengennya macam-macam. Ajaib kan? Ajaib. Nyata, aneh tapi nyata. Itu contoh, Tuhan bisa bicara lewat cara itu kan? Makanya, oh ya hati-hati. Tuhan tuh sebenarnya sayang banget sama kita dan ngasih tahu loh, ngasih tahu. Masalahnya kita ini mau denger atau enggak? Masalahnya kita ini mau merhatiin enggak? Masalahnya kita ini mau peka atau tidak? Karena faktanya Tuhan kasih tahu. Nah, saya beberapa kali khotbah mengangkat ayat ini. Amsal 14 ayat 12, Amsal 16 ayat 25, sama persis di copy paste. Nah, kita yang belajar firman Tuhan, kalau ada ayat sama persis di copy paste, itu warning berarti, warningnya lebih. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saya nggak tahu, saudara punya cita-cita apa, saya nggak tahu. Waktu saya siap khotbah ini pun saya kembali menggali hidup saya. Apa yang jadi cita-cita saya, apa yang jadi keinginan saya, apa yang jadi rencana saya mesti pikirkan lagi. Jangan sampai yang saya pikir ini baik, tapi saya nggak tahu ternyata ada sesuatu yang buruk menanti saya di depan. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Makanya kita mesti lihat nih, kalau Allah sudah berfirman, Allah sudah kasih tahu, kita nggak mau seperti temannya Ayub yang tidak memperhatikan. Kita mau semakin aware, baca Alkitab semakin lembut untuk mendengar suara Tuhan. Karena saya yakin Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kita, salah satu fungsi Roh Kudus adalah memimpin. Masalahnya seringkali kita nggak engeh, nggak peka. Kenapa? Karena Tuhan berfirman dengan suara yang sangat lembut. Next, ayat terakhir. Saya ketemu ayat ini, saya kaget loh. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripada Tuhan. Very soft. Tuhan ngomong dengan sangat lembut. Soft. Jangan. Nah, tapi seringkali saking kita udah punya pengen, suara lembut Tuhan gak kedengeran. Padahal Tuhan ngomong, jangan. Hari ini saya mau, yuk kita sama-sama punya kepekaan. Kita sama-sama mau punya hati yang lembut. Karena faktanya, Tuhan seringkali berbicara dengan suara yang sangat lembut. Roh Kudus enggak kayak mama kita. Saya enggak nyindir mama-mama, tapi faktanya begitu. Mama kita kan gitu. Mandi, tapi kalau anak-anaknya enggak gerak, naik 1 oktav. Mandi, enggak gerak lagi. Mandi! Tapi Roh Kudus enggak begitu. Mandi. Tidur lagi kalau gituin katanya. Waktu saya baca ayat ini, saya undang worship leader, singers, pemusik, boleh maju. Waktu saya baca ayat ini, Roh Kudus kasih sebuah pemahaman. Waktu kita
punya kepekaan mendengar kelembutan suaranya, saya ulang ya, waktu kita punya kepekaan mendengar suaranya, kita akan melihat kuasanya yang dahsyat. Kok nggak ada yang ngomong amin ya? Saya ulang ya, kalau kita punya kepekaan, waktu kita punya kelembutan untuk mendengar suaranya, kita akan melihat kuasanya yang dahsyat dinyatakan dalam hidup kita. Itu ayatnya jelas tuh. Siapa yang dapat memahami guntur kuasa? Jadi kalau kita punya kelembutan, kepekaan, dengar suara Tuhan, kita akan menyaksikan tangannya yang dahsyat. Kita akan menyaksikan kuasanya yang dahsyat. Seperti guntur, seperti lightning, seperti thunder yang dar. Tadi malam di daerah Gading Serpong, anak-anak udah lama nggak hujan, nggak ada petir, nggak ada guntur. Duar, kaca jendela der. Dan waktu saya lagi siap khotbah ini, saya bilang, Tuhan, aku mau mengalami kuasa-Mu yang dahsyat. Kuncinya apa? Mendengar suara Tuhan yang lembut. Bapak, aku berdoa biar Engkau sendiri Tuhan melembutkan hati kami masing-masing. Engkau sendiri yang memberikan kepekaan kepada kami Tuhan. Tuhan gak pernah berhenti berbicara. Tuhan gak pernah berhenti memberikan instruksi, memberikan arahan. Masalahnya di kami Tuhan. Seringkali kami gak dengar. Seringkali gak paham. Seringkali kami gak ngerti. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami. Dan aku berdoa Tuhan, bicaralah kepada kami Tuhan, setiap pribadi, every single person. Saudara-saudara, saya merasa Tuhan mau menunjukkan karyanya yang dahsyat itu. Saya punya perasaan yang kuat banget. Tuhan mau bekerja dengan sangat dahsyat buat gereja kita, buat hidup kita masing-masing. Oleh karena itu Tuhan hari ini kasih pesan khusus, pesan spesial. Kita harus punya kepekaan untuk memahami maunya Tuhan. Harus punya kelembutan hati. Gak ada yang kebetulan. Kita udah ulang tahun yang ke-7. Dan Tuhan akan bawa Hope Church makin tinggi lagi. Tapi Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya yang ada di Hope Church makin dengar suara Tuhan. Makin ngerti maunya Tuhan. Ingat, Tuhan bicara dengan sangat lembut, sangat lembut, sangat lembut. Makanya kita harus punya kepekaan itu, kelembutan itu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk pernyataan-pernyataan-Mu. Aku mewakili seluruh Hope Church. Mau berkata, bekerjalah sebebas-bebasnya di Hope Church Tuhan. Engkau boleh melakukan apapun di tempat ini. Kerjakanlah seturut mau-Mu Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia. Hari ini Engkau sudah kasih pesan buat kami. Untuk kami boleh semakin peka. Kami mau belajar untuk terus peka. Kami mau belajar untuk terus peka Tuhan. Supaya apa yang Kau sampaikan boleh kami serap.
boleh kami serap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk mujizat yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Dan sekarang kami akan memberikan yang terbaik. Engkau juga yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola, Engkau juga berkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.